Sekarang bansos tadi banyak sekali yang kita bahas. Saya juga berkali-kali ditanya soal bansos ini. Begini Pak, secara ringkas kenaikan harga telur, harga ayam dan beras akibat El Nino musim kemarau yang panjang sehingga musim tanamnya bergeser Pak. Tidak bisa setiap kali ada kondisi seperti ini seluruh pejabat terutama juga Pak Menteri alasannya El Nino, dan itu berulang-ulang. Menyalahkan alam adalah perbuatan dan sikap yang paling mudah banget. Orang yang tidak tamat SD pun bisa itu. Kalau sudah rusak salahkan alam, kalau sudah tidak panen salahkan banjir, gampang banget. Lebih lanjut lagi salahkan takdir, selesai sudah. Jadi nggak ada gunanya kita ini, nggak ada gunanya gagah-gagahan. Oleh karena itu bansos diperlukan. Apakah pemilu atau tidak pemilu? Yang bangun jalan tol siapa? Yang kasih bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan. Loh, Pak Jokowi itu PAN itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok? Gibran itu siapa sih? Adanya Pak Jokowi. Masa karena pemilu terus kita stop? Gitu. Tapi kita boleh berpandangan, tapi kan saya punya hak untuk menjelaskan itu yang terjadi di pemerintah. Bahwa akibat itu ada keuntungan itu soal lain. Tapi kira-kira itu intinya yang terjadi Pak. Jadi selama ini petani miskin bukan karena persoalan hama atau semata-mata persoalan alam El Nino, tapi karena tidak becusnya tata kelola perdagangan. Jadi petani kita jadi miskin karena tidak becusnya tata kelola perdagangan. Hari ini ketika beras harganya mahal, kita ingin menurunkan harga gabah. Konyol sekali. Gara-gara ingin beras murah, kita ingin turunkan harga gabah petani. Itu tindakan yang konyol. Harusnya petani diberikan harga yang bagus, beras kepada konsumen diberikan harga yang terjangkau, agar rakyat bisa membeli semuanya. Itu tindakan yang benar. Persoalan konsumen, sebagai konsumen kita membutuhkan harga yang bagus dan terjangkau, itu urusan pemerintah, urusan Pak Menteri Perdagangan. Jadi jangan petaninya diajak miskin. Sebagai penghasil beras, harusnya kita berterima kasih kepada petani, karena kita tidak akan bisa makan tanpa mereka berproduksi. Berikan dia harga yang bagus, Bulog harus beli itu. Persoalan konsumen harus kita lindungi, agar bisa menjangkau harga beras kita, harga sembako kita. Itu tugas pemerintah. Segera Bapak harus perbaiki agar Bapak tidak membuat justifikasi dalam pertemuan kita seperti ini. Jadi urusan jabatan baru 3 bulan, urusan hal yang biasa saja. Perbaiki bahwa Bapak harus beli gabah petani. Jangan berkelit bahwa tidak bisa. Aturannya melarang kami membeli melebihi aturan main. Itu harus dirubah. Sepanjang Bapak tidak serap hasil pertanian, sepanjang Bulog tidak menyerap gabah petani, maka situasi ketidakstabilan ini akan terus terjadi. Beras yang paling dibutuhkan kita serahkan hampir 80% kepada pihak swasta gabahnya. Lalu kita ingin tertib, lalu kita ingin stabil, nggak masuk akal. Tidak masuk akal ketika petani menghasilkan diserahkan langsung kepada tengkulak dan lalu kita minta stabil. Rumusnya datang dari mana? Harusnya Bulog sebagai garda depan dalam persoalan menjaga stabilitas pangan, Bulog yang harus membeli. Dan petani memang harus diberikan harga yang bagus. Sebagai penghasil kebutuhan strategis, petani memang mutlak harus diberikan harga bagus. Jangankan 7.000, 9.000 pun layak Pak. Kita kan belum sama semuanya makan gandum kan. Kita belum bisa kan berganti makanan sepenuhnya kalau bukan dari beras. Mungkin memang pimpinan saatnya kita lakukan evaluasi tentang ketahanan pangan. Sesungguhnya yang dituju harusnya bukan ketahanan pangan dalam konteks kita melakukan tata kelola sembako dan khususnya tata kelola perberasan. Jadi ketahanan pangan yang penting rakyatnya makan, yang penting kebutuhannya terpenuhi, persoalan datangnya dari mana nggak penting. Kalau sudah merasa kurang segera import.
jalan yang paling mudah. Lebih mudah daripada memperbaiki 30% irigasi pertanian yang rusak. Lebih mudah daripada membantu pupuk petani. Jadi gampang banget dan lebih mudah para mafia pangan mendapatkan komisi, mendapatkan duit. Mungkin juga kecipratan pada oknum-oknum pemerintah. Jadi itu satu. Sesungguhnya yang dituju harusnya kedaulatan dan kemandirian pangan. Kita makan apa saja terpenuhi, tercukupi, tetapi merupakan hasil yang kita ambil, yang kita produksi, yang kita tanam, yang kita panen dari bumi pertiwi ini. Yang katanya bumi yang sangat subur sekali. Sesungguhnya iklim yang diberikan oleh Tuhan terhadap Republik ini luar biasa. Kita memiliki sinar matahari yang cukup, kita juga memiliki curah hujan yang cukup. Sesungguhnya kondisi itu sudah bisa diprediksi karena memang Indonesia ada di belahan tropis dengan memiliki iklim tropis. Jadi ada hujan yang cukup, ada sinar matahari yang cukup. Sehingga tidak bisa setiap kali ada kondisi seperti ini, seluruh pejabat, terutama juga Pak Menteri, alasannya El Nino. Dan itu berulang-ulang. Menyalahkan alam adalah perbuatan dan sikap yang paling mudah. Paling mudah banget. Orang yang tidak tamat SD pun bisa itu. Kalau sudah rusak, salahkan alam. Kalau sudah tidak panen, salahkan banjir. Gampang banget. Lebih lanjut lagi, salahkan takdir. Selesai sudah. Jadi nggak ada gunanya kita ini. Nggak ada gunanya gagah-gagahan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR fraksi PDIP, Evita Nursanti, mencecar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas terkait tingginya impor beras di tengah kelangkaan dan harga yang tetap tinggi di pasar domestik. Dalam rapat yang digelar, anggota DPR menyampaikan kekecewaannya atas pembelaan diri yang dinilai tidak mengatasi inti permasalahan. Impor tertinggi sepanjang sejarah 25 tahun ini. Impor tertinggi kita untuk beras. Impornya tinggi, harga berasnya tinggi. Harusnya impor itu kita lakukan untuk mampu melakukan stabilisasi harga beras di tengah-tengah masyarakat. Harga beras tetap tinggi, beras tetap langka. Berarti masih ada masalah, ungkapnya dengan keras. Kita jangan dibodohi, Pak, tambahnya. Ia mempertanyakan, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas masalah impor beras yang tinggi ini? Apakah petani, produsen, pemerintah, atau pedagang? Evita juga menyoroti fakta bahwa meskipun alasan seperti El Nino disebut-sebut sebagai salah satu faktor, harga beras di negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia tetap stabil. Kenapa harga beras di Singapura dan Malaysia stabil? Kita jangan dibodoh-bodohi semuanya. Dengan alasan El Nino, kenapa bisa stabil di negara lain? Kenapa carut-marut harga itu cuma ada di negara kita? Tegas Evita. Hal ini menunjukkan bahwa ada masalah internal yang perlu segera diatasi. Selain itu, Evita juga mengkritik rencana kenaikan harga pupuk yang akan berdampak pada harga produksi beras ke depannya. Ia menekankan perlunya langkah konkret dan kolaboratif dari pemerintah dan semua pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini. Bukan hanya mengandalkan program pasar murah yang dianggap tidak cukup efektif. Terkait hal tersebut, Evita juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap praktik oplosan beras yang dapat merugikan konsumen. Ia menyarankan agar perdagangan beras diawasi dengan ketat untuk mencegah terulangnya kejadian seperti itu di masa depan. Saya minta perdagangan dan bapak-bapak juga mengawasi oplosan, Pak. Saya baca nih ada pengawasan yang oplosan mengoplos ini dengan beras yang susah ini. Perdagangan, nih tolong diawasi. Ada kejadian itu, Polres menangkap oplos mengoplos beras Bulog. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi, ucapnya. Evita berharap agar pemerintah dapat memberikan jawaban yang konkret dan solusi yang efektif
untuk mengatasi masalah impor beras yang tinggi, kelangkaan beras, dan harga yang tetap tinggi di pasar domestik. Seperti diketahui, sekarang ini harga beras sudah seperti harga tiket konser artis internasional, melambung tinggi ke angkasa. Bahkan jika dibilang harga beras naik lebih cepat daripada helium di balon ulang tahun. Seolah tak peduli, Presiden Joko Widodo atau Jokowi justru tak ingin ditanyai terus tentang harga beras yang melejit. Tolong jangan terus tanya saya soal harga beras, cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana ya, kata Jokowi. Ya, beliau meminta kita semua untuk jadi detektif harga beras, mencari petunjuk di pasar-pasar induk seperti Cipinang, Johor, dan Karawang. Kalau ada yang tanya ke Jokowi lagi, mungkin beliau bakal jawab, sudah cek di Cipinang, Johor, dan Karawang. Meski harga beras terus melonjak, Jokowi memastikan bahwa persediaan beras di Indonesia masih aman. Bahkan beliau optimis bahwa sebentar lagi akan ada panen raya. Mungkin bisa kita jadikan acara beres-beres panen raya nanti. Namun jangan senang dulu, karena pemerintah juga harus melawan El Nino, harga beras. Bukan fenomena cuaca, tapi fenomena naiknya harga beras karena faktor-faktor tertentu. Pemicunya mulai dari fenomena alam hingga gelombang bansos dari pemerintah yang mengganggu harga pasar. Jadi, untuk mengatasi lonjakan permintaan, pemerintah pun menggelontorkan bansos berupa 10 kg beras kepada 21,35 juta rakyat miskin. Mungkin nanti pasar beras bisa jadi pasar penukaran tiket konser, di mana setiap kilogram beras adalah tiket untuk mendapatkan bantuan sosial. Tapi ingat, meski harga beras melambung, kita tetap harus menjaga semangat. Siapa tahu dengan semangat tinggi, kita bisa terbang ke angkasa bersama harga beras yang melambung tinggi.